Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahid Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya saya hadir untuk memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan. Pada kesempatan yang lalu saya diundang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam rangka sosialisasi Zero Waste City. Dalam kesempatan tersebut ada beberapa agenda, ya, diantaranya adalah praktek pembuatan kompos. Ya. Kompos tersebut bisa dari sisa daun-daun maupun sisa dapur. Dalam kesempatan tersebut kita juga dibagikan plantation bag, ya, jadi alat untuk membuat kompos. Jadi bisa dipakai untuk kita di rumah, ya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat lingkungan di mana saja berada, bagaimana cara pembuatan kompos di rumah agar teman-teman bisa praktek sendiri di rumah. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan sama-sama. UPTD. Kan di sini makanya dihadirkan juga bapak-bapak kepala UPTD-nya. Di Desa Mekarsari masih ada yang buang sampah sembarangan itu gitu. Nanti mereka bisa laporan Pak, ya hari mereka putar. Iya. Nanti di follow up lagi tuh sore saya lupa udah lapor pagi, sorenya udah ada pembersihan atau berlaku maksimal besok pagi. Iya. Betul, betul. Biasanya naik motor Pak, ngengeng bung. Ada juga mereka ini juga nanti berkewajiban masuk ke sekolah-sekolah Bapak. Lapornya kita bilang ini. Iya, ke Satgas. Nanti dimintain aja Pak kontak-kontaknya. Abang-abang ganteng ini. Ada Instagramnya katanya Pak, jadi bisa lihat Instagram. Di-share aja nanti di panitia, ditampilin Instagramnya apa. Nanti kita gampang keluarnya kalau. Iya betul Pak, karena kalau langsung ke dinas pasti jangkauan kami ini terbatas Pak. Makanya kami tempatkanlah bapak-bapak ini di setiap wilayah seperti itu. Baik, ya, langsung ya. Jadi ini ada namanya komposter bag. Ini sangat sederhana dan gampang sekali gitu ya. Ini pas untuk yang mereka punya kendala di lingkungannya ada sampah daun ya, sampah kering gitu ya. Nah ini sangat pas sekali untuk dipakai di rumah. Nah, ini bisa sampai 7 tahun ini menurut ininya. Jadi ini kuat gitu ya. Jadi bisa sampai 7. Kalau misalnya di Bapak Ibu yang sekarang hadir punya komposter bag seperti ini, itu juga berapa timbulan sampah yang sudah terkurangi ini baru satu kesempatan yang datang. Jadi kalau nanti juga dikembangkan di lingkungan juga ini sangat efektif. Nah, caranya bagaimana untuk memanfaatkan komposter bag? Pada dasarnya adalah mirip dengan komposter yang lain yang kita sudah pernah peroleh, misalnya komposter yang dengan ember tumpuk, ember sederhana atau tong, mirip seperti itu. Yang terpenting adalah memang harus dijaga kelembaban dari sampah yang ada di dalamnya ini. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita butuh bahan adalah selain ini kompos bag, kita butuh kotoran hewan, namanya kohe. Ini seperti ini, kohe itu kotoran hewan, bisa dari kotoran kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Tapi ada seperti kucing, kemudian anjing tidak bisa dimanfaatkan karena memang betul itu akan pengaruh yang tidak baik terhadap kompos nanti. Jadi tertentu. Tapi bagaimana kalau tidak punya kohe? Nah ini biasanya kan minta di kampung tuh ada. Tapi kalau tidak ada adalah bisa digantikan dengan kompos yang sudah jadi. Nah ini kompos yang sudah jadi ini kebetulan produksi kita sendiri atau beli di tukang kembang. Kalau nggak mungkin nanti ke Villa 1 untuk beli kompos hanya satu itu kan nggak mungkin. Nah ini bisa dibeli di tukang kembang. Tapi ingat, beli kompos yang sudah jadi tukang kembang itu juga harus beli yang kualitas karena tukang kembang juga belinya kadang-kadang masih mentah juga sudah dijual sehingga kalau tanaman juga mati gitu, seperti itu. Terus bahan yang kedua kedua adalah sampah organik dapur. Nah, ini sampah kita yang dari dapur kita
sampah organik. Nah ini nanti salah satu bahannya. Jadi ditampung dulu biasanya di rumah. Kalau saya itu maksimal 2 hari kita nyimpan sampah di rumah ya, jangan lebih dari 2 hari. Ketika hari ketiga belatung akan muncul seperti itu. Nanti kendala lagi dengan belatungnya, kemudian ya ibu juga takut, anak-anak takut dan lain sebagainya. Kemudian bahan berikutnya ada air leri. Dan air leri bapak ibu ini di rumah biasakan untuk ditampung, jangan dibuang. Karena manfaatnya banyak, selain untuk kompos ini bisa untuk siram tanaman, dan itu juga bagian dari proklaim terkait air. Air itu ya termasuk air leri ini juga, jadi artinya air tidak terbuang sia-sia, jadi dimanfaatkan untuk ini komposter, untuk pupuk. Bahkan juga kalau saya di rumah ada tampungan air hujan, jadi ada air kemudian masuk di tampungan baru kita manfaatkan. Itu salah satu bagian dari proklaim. Dan kalau di lingkungan bapak ibu nanti ada proklaim, ini adalah salah satu yang kita sudah mulai bisa lakukan. Kemudian bahan berikutnya adalah daun kering. Nah ini tadi yang sampah daun kering juga kalau bisa jangan dibakar. Jadi ya ditempatkan di karung, nanti fungsinya untuk pembuatan kompos ini. Kalau tidak ada daun kering bisa digantikan dengan serbuk gergajian. Nah, ini fungsinya sebagai karbon. Nah, ini langsung kita coba mulai dengan bagian paling bawah. Ini namanya starter berupa kohle. Jadi ini kita masukkan dengan ketinggian sekitar 10 cm ya. Dituang di sini. Nah, ini kohle atau kompos yang terjadi dimasukkan di bagian yang paling bawah. Nah ini karena ini kebetulan kohlenya agak kering, bisa ditambahkan dengan air leri. Air leri ya, ini kebetulan sudah disiapkan untuk dikotorkan ke sini. Nah seperti ini agak basah sedikit, kemudian ditambahkan sampah organik dapur. Ini bisa sisa nasi, kemudian sisa makanan, kemudian ada juga sisa sayur, mungkin sayur kangkung atau bayam yang tidak dimasak itu potong-potong dikecilin dan dimasukkan ke sini separuh aja, separuh. Bukan selalu diratakan gitu ya ketinggiannya. Nah setelah itu kita kasih lagi air leri. Ini fungsinya untuk makanan dari mikroorganisme yang nantinya akan tumbuh. Tadi startupnya kan pertama kan kohle, di situ sebenarnya ada bakteri pemurainya. Jadi nanti dengan ini dia akan tumbuh kembang dengan baik. Nah kemudian untuk berikutnya kita ada sampah daun yang di luar yang kering ya kita kumpulkan tadi, ya kita masukkan ke sini lapisan yang ketiga. Jangan lupa juga air leri selalu ditambahkan gitu ya. Ini sudah tahapan yang katakan ini 1 hari pertama seperti ini. Nah besok kalau ada lagi hari berikutnya 2 hari lagi ada sampah organik dapur lagi kita masukkan lagi. Ini setelah 2 hari kita punya sampah kita masukkan lagi. Nah jangan lupa ketika kita masukkan sampah ke sisa sayur yang ada lemak, protein itu agak dicuci ya, ditiriskan dulu. Karena nanti kalau dia masuk ke komposter ini dia akan memperlambat untuk proses penguraian dari bahan-bahan ini, jadi harus ditiriskan. Nah mungkin seperti itu, nanti bagian pengurainya kebanyakan. Jadi kecuali untuk makro ya, kalau makro mau protein mau apa
itu masuk semuanya, pokoknya semua harus masuk. Nah, plastik juga ketika memang plastiknya belepotan itu, artinya itu nanti maggot itu juga sebagai laundry ya, laundry plastik. Kalau kita nyuci habis berapa air, tapi dengan maggot itu bisa lebih bersih. Nah, ini sudah pada hari yang kedua, kemudian kita tutup lagi dengan ini kebetulan kita ada yang lain untuk unsur yang lain, itu serutan kayu kita taruh sebelum tahapan berikutnya ada lagi daun kering, daun kering. Ampas kelapa, ya ampas kelapa itu ya sama, tapi bukan lagi yang daun kering ini. Ampas kelapa ya tetap saja sampah, bisa masuk diolah gitu, bisa aja. Jadi ini seperti ini untuk, dan ini dilanjutkan terus dilanjutkan ke tahap terus 2 hari sekali tambah lagi. Ini calon nggak perlu penuh ya, nanti dia setelah proses itu harus dia turun. Cirinya bagaimana kalau ini berhasil pengomposan ini? Nah, posisinya adalah mereka kelembaban terjaga, jadi harus posisi hangat-hangat di sini, tidak boleh adem, tidak ada aktivitas, berarti terlalu basah. Kemudian juga terlalu panas juga tidak boleh. Nah, itu harus ditambahi bahan organik yang lain supaya dia suhunya turun lagi, seperti itu. Jadi harus hangat-hangat, jangan sampai ini berhenti prosesnya. Dan jangan lupa juga ini ditaruh di tempat yang tidak hujan langsung, matahari langsung, supaya awet juga, dan nanti akan pengaruh ke prosesnya. Harus diberi pisan atau perlu diamankan dengan tutup yang lain. Ya, mungkin seperti itu untuk praktek pembuatan kompos. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasi di Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika memang ada kendala seperti apa, ya silahkan nanti bisa sharing dengan teman-teman forum, teman-teman bank sampah yang ada di Kabupaten Bekasi. Saya rasa untuk kompos bag ini seperti ini, seperti itu. Sahabat lingkungan di mana saja berada, demikian tadi video cara pembuatan kompos. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.